Hantu Banyung ternyata hanya ada di Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya. Di daerah lain di seluruh Indonesia juga ada mitos itu. Sehingga ketika ada yang menyebut hantu Banyung yang wujudnya menyeramkan, orang daerah lain pasti pernah mendengarnya. Makhluk astral yang hidupnya di sungai itu diyakini sementara warga bantaran sungai benar-benar ada. Ketika ada yang mati tenggelam di Sungai Mahakam, kerap dikatakan lantaran di Keriau, bahasa Banjarnya dipanggil secara gaib. Hantu Banyu yang dan dijadikan santapan lezat hantu itu. Entah dari mana asal muasal kepercayaan itu. Yang jelas mitos itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ketika masyarakat banyak yang memilih bermukim di bantaran sungai, saking populernya sosok hantu Banyu, di tahun 2000-an, TVRI Kalimantan Timur memproduksi serial sinetron yang berjudul Hantu Banyu. Dan ternyata serial itu digemari masyarakat. Sampai-sampai ada tokoh pemuda yang diduga seorang supranatural digelari hantu Banyu. Bagaimana dengan wujud fisik hantu itu? Dalam buku Sungai Kehidupan, Geliat Penataan Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus, terbitan pemerintahan Kota Samarinda, ada testimoni seorang pemuda yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus. Kalau hantu Banyu yang pernah dilihatnya itu berbadan kurus seperti ikan pipih, berwarna putih, kepalanya lancip, wajahnya rata, tak punya hidung, mulut dan mata. Dari Sungai Musi, cerita rakyat tentang hantu Banyu juga ada di sepanjang Sungai Musi di Sumatera Selatan, di mana disebut dengan hantu Banyu. Dalam cerita yang dimuat di media online kumparan.com, dikatakan hantu Banyu juga menjadi momok yang menakutkan bagi warga yang hidup di sepanjang Sungai Musi. Bukan hanya bagi anak-anak, namun juga orang dewasa. Bila seseorang tertangkap oleh hantu Banyu, konon katanya dia tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Menurut kisahnya, hantu Banyu akan membawa tubuh korban ke dasar sungai, lalu di sana dia akan hisap sungsung tulang belakangnya. 2 hari kemudian, jasad korban akan ditemukan di tempat yang sama dengan tempat awal korban masuk air. Pada jasadnya akan ditemukan lubang bekas isapan hantu Banyu, titik di mana hantu Banyu menghisap sungsung tulang belakang. Mengenai asal mula hantu Banyu sendiri terdapat 2 versi. Pertama, kisah mengenai putra mahkota yang menjadi bau badan dengan putri dari negara seberang. Pangeran ini badannya berbau amis yang kuat sehingga banyak yang menjauhi dan enggan menikah dengannya. Sampai ada seorang raja yang bersedia menikahkan putrinya dengan pangeran amis. Namun, ketika pernikahan akan berlangsung, kedua mempelai diarak keliling berdua di dalam sebuah tenda. Hanya dalam waktu setengah hari, si putri yang merasa tidak tahan dengan bau badan pangeran lalu nekat menceburkan diri ke dalam sungai dan tenggelam. Putri inilah yang menjadi hantu Banyu. Sementara dalam versi lain, ada seorang perempuan muda yang sangat menyukai air pasang. Bila air sedang tinggi, dia akan diam-diam berenang sehingga membuat marah orang tuanya. Akhirnya, setelah kesabaran itu habis, sementara si anak tetap saja berenang di air pasang, maka si orang tua lalu mengutuk perempuan mereka menjadi hantu Banyu. Hantu Banyu dipercaya kerap menampilkan diri, terutama di perahu-perahu yang tertambat di Sungai Musi dan jembatan kayu dari rumah rakit ke permukaan air. Ciri-ciri suatu tempat telah didatangi oleh hantu Banyu adalah munculnya cairan lendir misterius. Tanda lain hantu Banyu hadir adalah pada saat air pasang sedang mengalir muncullah pusaran air. Pusaran itulah yang disebut sebagai istananya hantu Banyu. Beberapa orang yang mengaku telah melihat hantu Banyu bentuknya seperti manusia yang bercampur dengan siamang atau monyet kecil. Mulutnya